Tuhan, terima kasih Engkau sudah datang dan lahir ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan kami orang berdosa. Kelahiran-Mu memberikan damai sejahtera bagi kami orang berdosa. Karena Engkau telah menebus dan menyelamatkan kami melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami mempunyai Tuhan seperti Engkau ya Yesus. Dan biarlah Yesus yang telah lahir dan yang telah tinggal di dalam hati kami terus memelihara dan memimpin kehidupan kami. Menjadi raja yang berkuasa dan berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Sehingga kami boleh berkenan dan juga menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang diam di dalam hati kami memberikan penerangan, memberikan hikmat dan pengertian agar kami bisa memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu boleh tinggal dan bekerja di dalam hati kami. Dan kami boleh menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kami. Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan, biarlah itu adalah kebenaran firman-Mu yang boleh mengubah dan memperbaharui hidup kami, sehingga kami semua boleh diberkati. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan perenungan firman Tuhan pada siang hari ini. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Ya, Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, kita bersyukur karena kita sudah memasuki minggu yang terakhir di penghujung tahun 2024. Minggu ini adalah minggu yang terakhir di dalam tahun 2024. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Ya, dan kita bersyukur sepanjang tahun 2024 Tuhan sudah memelihara, memimpin, menyertai dan memberkati kehidupan kita sehingga kita bisa ada sampai saat ini. Ya. Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang memelihara dan menyertai kita sehingga kita bisa melewati segala masalah, segala tantangan ya di dalam kehidupan kita sehingga kita boleh semakin lebih kuat, semakin lebih dewasa dan lebih bijak di dalam mengarungi dunia yang penuh dengan dosa ini. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong dan akan terus menolong kehidupan kita. Dan sebentar kita akan siap landas untuk masuk di tahun 2025. Nah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, saudara sudah mempunyai rancangan-rancangan yang akan saudara kerjakan di tahun 2025. Bahkan resolusi-resolusi apa yang saudara ingin alami di tahun 2025. Dulu ketika saya memasuki tahun 2024, saya punya resolusi, saya bisa membaca Alkitab kembali ya dalam 2 tahun bisa selesai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tahun 2024 ini saya sudah mengakhiri perjanjian baru dan sudah masuk di perjanjian lama sampai kitab Imamat. Dan tahun 2025 karena 2 tahun saya berharap nanti saya sudah bisa selesai membaca Alkitab ya untuk mengulang lagi saudaraku ya. Dan mungkin saudara juga punya resolusi. Tahun ini saya berharap perusahaan saya bisa terus lebih berkembang. Tahun ini saya punya resolusi hubungan saya bisa langsung ke dalam jenjang yang lebih baik lagi, mungkin menikah gitu ya. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2025 ini saudaraku. Tapi biarlah ya kita tetap maju dan terus ya menghadapi tantangan tahun 2025. Ya. Sebab di tahun 2025 ini saudaraku ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi akan hari esok hidup kita. Terlebih lagi banyaknya ramalan-ramalan, prediksi-prediksi daripada para pakar ataupun ilmuwan ya tentang apa yang akan terjadi di tahun 2025 yang seolah-olah membuat saudara dan saya merasa cemas dan khawatir. Dan di negeri kita saudaraku ya lagi heboh-hebohnya dengan rencana pemerintah dan telah diputuskan ya bahwa mulai 1 Januari 2025 PPN naik menjadi 12%. Ya.
Dan kenaikan ini saudaraku, begitu banyak orang yang merasa berat. Para pengusaha pun juga merasa berat. Dan mungkin kita juga merasa berat saudaraku. Kenapa saudaraku? Karena kenaikan PPN ini akan memberikan dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku, ya, ada orang yang menyikapi kenaikan ini dengan sikap ya seperti ini, frugal living saudara ya. Yaitu sebuah gaya hidup. Di mana kita menata, mengelola keuangan kita dengan bijak, dengan benar, dengan baik. Ya. Atau dengan istilahnya yang bisa kita hemat, kita harus hemat, yang harus kita keluarkan, kita harus keluarkan. Jangan boros saudaraku. Ya. Mungkin dulu sebelum kenaikan, ya kita ngeliat baju bagus, walaupun di rumah masih bagus, kita beli. Lihat sepatu, wah ini kayaknya sepatu baru, saya beli gitu ya saudaraku. Tapi kita belajar untuk menata, mengelola keuangan kita dengan baik dan benar. Nah kalau masyarakat melakukan hal ini apa yang terjadi saudaraku? Kalau masyarakat hidupnya benar-benar menghemat, benar-benar menata keuangannya dengan baik, maka yang terjadi adalah daya beli masyarakat menjadi rendah. Ya. Peredaran uang semakin lambat karena uang yang masuk di kantong kita tidak akan cepat keluar untuk beli barang atau untuk membayar jasa. Tetapi kita dengan hemat, dengan hati-hati mengeluarkannya. Sehingga akhirnya daya beli kita atau daya beli masyarakat menjadi berkurang, rendah. Dan kalau daya beli masyarakat itu rendah, yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi kita menjadi lambat. Ya, perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik akhirnya terpengaruh ya dengan pertumbuhan ekonomi yang begitu lambat. Oleh karena apa? Daya beli masyarakat yang berkurang. Dunia pariwisata berkurang karena orang tidak mau liburan. Nanti setahun sekali aja, nggak mau tiap ada tanggal merah pergi liburan. Dia mulai hemat. Mungkin dulu tiap bulan atau mungkin setahun 3 kali. Sekarang mungkin nanti rencana setahun sekali. Akhirnya kan lambat pada pertumbuhan ekonomi, saudaraku. Dan kalau pertumbuhan ekonomi lambat, apa yang terjadi? Produk melimpah. Ya, pabrik tiap hari mengeluarkan produk-produk, tapi masyarakat tadi karena gaya hidupnya yang hemat, mereka belinya berkurang, akhirnya produk itu lambat untuk laku atau habis, ya kan? Kalau produk sudah melimpah, apa yang lebih terjadi lagi, saudaraku? PHK. Ya, kenapa? Putarannya lambat, produk masih banyak, sedangkan tiap hari harus memproduksi, tapi produk masih banyak di toko-toko. Akhirnya mulai dikurangi, produksi mulai dikurangi. Kalau produksi mulai dikurangi, maka tenaga kerja juga mulai dikurangi. Dan terjadilah pemutusan hubungan kerja. Ya, mungkin saudara sudah dengar ya, berapa banyak gerai dari Pizza Hut yang sudah mulai tutup. Ya. Dan juga Kentucky katanya sudah mulai goyang. Ya, apakah ini dampak dari boikot orang Indonesia karena membela Palestina, kita nggak tahu. Ya. Tapi banyak sekarang gerai Pizza Hut. Ya. Buktinya satu aja, kalau saudara sering ke PTC udah nggak ada Pizza Hut-nya PTC itu. Biasanya di ujung ya. Sekarang udah nggak ada. Jadi Forester kalau nggak salah. Apa lupa udah. Nggak ada lagi saudaraku. Ya, udah banyak yang tutup. Dan kalau banyak karyawan yang di PHK, banyak karyawan yang diberhentikan, maka yang terdampak adalah apa saudaraku? Kemiskinan semakin bertambah di negeri kita. Dan kalau kemiskinan semakin bertambah, saudara lanjutkan apa yang akan terjadi. Ini salah satunya saudara, secara ekonomi dengan kenaikan PPN ini aja sudah membuat sebagian orang merasa, wah gentar ya. Apalagi geopolitik yang masih bergejolak di dunia. Seperti apa saudaraku? Nah ini, perang Ukraina dan Rusia. Ya. 2 tahun yang lalu ketika Rusia menyerang Ukraina dan Ukraina mempertahankan, para pakar militer berkata perang ini hanya hitungan bulan selesai. Kenapa? Ukraina negara biasa melawan negara superpower Rusia. Yang dengan persenjataan, dengan alat-alat militernya yang lebih canggih, lebih modern daripada punya Ukraina. Dan para ahli analisa militer berkata, perang ini hanya hitungan bulan akan berakhir. Tapi ternyata kenyataannya sampai sekarang sudah 2 tahun lebih. Perang ini tidak selesai. Makin bertambah besar. Ya. Terus terjadi apa lagi? Ditambah lagi perang antara Iran dengan apa? Proksinya Iran. Ya. Israel melawan
proksinya Iran, yaitu Houthi, Hizbullah, Hamas. Nah, semua ini menyebabkan apa, saudara? Memberikan dampak, efek domino bagi kehidupan kita. Rusia, Ukraina itu adalah sumber pangan dunia karena negara mereka penghasil gandum terbesar. Seluruh gandum hampir sebagian besar berasal dari dua negara ini. Dan mereka sedang berperang, maka mempengaruhi pangan dunia. Israel, Iran perang, ini mempengaruhi apa? Sumber daya BBM kita. Ya, harga minyak jadi naik. Ya. Ini baru secara dua hal, saudaraku. Dan hal yang ketiga, saudara, kita juga bisa melihat ketidakadilan. Ya. Hidup yang terjadi di sekitar kita. Ketika kita melihat orang-orang ya, yang kaya semakin kaya, yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah. Ya, apalagi ketika kita melihat, kita tahu orang-orang ini tidak takut akan Tuhan, ya, tetapi hidupnya lebih senang, lebih enak, ya, dan menyenangkan bagi dia, ya saudaraku, ya. Terus apa yang akan kita lakukan? Masih adakah harapan di tahun 2025 ini bagi saudara dan saya? Apakah kita tetap percaya, tetap yakin bahwa tahun 2025 ini adalah tahun yang lebih baik daripada tahun 2024? Atau kita menjadi gentar, menjadi pesimis? Tetapi firman Tuhan pada siang hari ini berkata, masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Saya ingin membagikan bagi saudara dan saya supaya kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Meskipun prediksi yang seperti tadi di awal dikatakan, kita tetap percaya masa depan dan harapan kita sebagai orang percaya sungguh ada. Amin. Mari kita baca bagian firman Tuhan ini. Kita baca bersama-sama. Ya. 3, 2, 1. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah bagian dari kumpulan Amsal yang ditulis oleh para penulis Amsal. Dan kita tahu Amsal ini adalah kata-kata bijak, ya, yang memberikan pengertian, hikmat, dan kebijaksanaan bagi kita yang membaca ataupun yang mendengar dan melakukannya. Nah, dari kumpulan kata-kata bijak ini, penulis Amsal mengatakan janganlah hatimu iri kepada orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak hilang. Jadi ada dua hal yang ingin kita pelajari pada pagi hari ini sesuai dengan nasihat daripada penulis Amsal yang kita baca. Yang pertama, jangan hatimu iri atau cemburu kepada orang berdosa. Kenapa Amsal menjelaskan dan mengajarkan kepada kita supaya kita jangan iri atau cemburu dengan kehidupan orang berdosa? Karena di dalam kenyataan sehari-hari kita seringkali melihat ketidakadilan seperti yang tadi saya katakan di awal. Ya, kalau saudara ya membaca dari kitab yang lain yaitu kitab Mazmur nomor 37 dan 73. Di situ dijelaskan bagaimana kehidupan orang berdosa atau orang fasik yang tampaknya seperti sangat beruntung daripada kita orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan mereka sehat dan makmur. Mereka bukan hanya sehat dan makmur, mereka juga arogan dan suka kekerasan, sewenang-wenang oleh karena kekayaannya. Mereka juga sukses dan berkelimpahan. Dan yang terakhir, mereka melawan dan memberontak pada Tuhan. Ya. Orang berdosa ini suka memberontak melawan terhadap Tuhan. Dia tidak takut. Karena apa? Karena dia melihat hidup dia senang, hidup dia makmur. Kalau Iwan Fals bilang bento, ya kan? Sebut namaku, bento, 3 kali Yasen. Ya. Ya kan? Semuanya ada, saudaraku. Sehingga akhirnya kita sebagai orang percaya yang takut akan Tuhan, kita hidup bagaimana supaya kita hidup kudus di hadapan Tuhan, kita hidup jujur, kita hidup benar,
tapi kenyataannya kok orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak takut Tuhan, mereka hidupnya jauh lebih senang, lebih nyaman, lebih enak daripada kita. Ini membuat kita seringkali tergoda untuk merasa iri. Tetapi firman Tuhan katakan, ya, jangan kamu iri. Kenapa saudaraku? Karena iri hati adalah pintu masuk segala kemarahan, kebencian, dan kejahatan. Sehingga kita melakukan perbuatan yang merugikan bukan saja orang lain tetapi diri kita juga. Ketika saudara dan saya memberikan hatimu ruang untuk iri hati, maka iri hati itu akan membuka pintu hatimu untuk masuk teman-temannya. Yaitu siapa? Kebencian, kemarahan, dan kejahatan lainnya. Dia akan masuk di dalam hatimu. Dan ketika dia masuk dan menguasai hatimu, maka engkau akan melakukan segala sesuatu yang jahat di dalam hidupmu. Karena Alkitab mencatat 3 orang tokoh. Ya, saudaraku lihat ya, ini ada 3 orang tokoh, 3 orang gambar. Ya, yang sebelah kanan, ya, sebelah kanan sini, saudaraku, sebelah kiri kalau dari saya. Ini Kain dan Habel. Ya, saudara tahu ceritanya. Ya, mereka berdua mempersembahkan dari hasil apa yang mereka kerjakan. Kain sebagai seorang petani, dia membawa hasil sayur-sayuran, buah-buahan kepada Tuhan. Habel sebagai seorang peternak, dia bawa korban domba. Dan ketika mereka berdua memberikan korban kepada Allah, dan Allah berkenan kepada apa? Persembahan Habel. Kain yang melihat hal itu menjadi iri. Kenapa persembahan Habel diterima? Saya tidak. Dan parahnya si Kain ini tidak tanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa persembahan Habel adikku diterima sedangkan aku tidak? Tidak. Tetapi dia simpan di dalam hatinya yaitu suatu rasa iri hati. Bahwa adiknya lebih berkenan, adiknya lebih diterima daripada dirinya. Dan kita tahu akhirnya apa? Kain membunuh Habel adiknya. Yang kedua saudaraku kita lihat yaitu Raja Saul iri dengan Daud. Ya, ketika Raja Saul pulang habis berperang, seluruh rakyat menyambut di pintu gerbang dan berkata, Saul membunuh beribu-ribu orang. Woi, Saul senangnya bukan main saudaraku. Raja Saul mendengar sorak-sorai dari rakyatnya. Wah, Saul membunuh beribu-ribu. Oh, dia senang. Dia duduklah di takhta. Gak lama kemudian Daud juga yang habis berperang mengalahkan Goliat, dia pulang. Disambut juga oleh rakyat yang sama, tapi beda. Kalau tadi beribu-ribu, ini berpuluh-puluh ribu. Ya kan? Daud membunuh berpuluh-puluh ribu orang. Saul yang mendengar, Daud membunuh berpuluh-puluh ribu, aku 1000 orang, dia berpuluh-puluh ribu. Iri hati. Dia merasa iri dengan apa yang diterima oleh Daud. Daud menerima pujian, menerima hormat yang jauh lebih besar daripada dirinya. Padahal dia adalah seorang raja. Daud ini siapa? Prajurit. Maka firman Tuhan katakan sejak saat itu, Saul berusaha untuk membunuh Daud. Sejak saat apa? Iri hati itu menguasai hidup Saul. Saul berusaha untuk membunuh Daud. Yang ketiga saudaraku, yaitu Ananias dan Safira. Yang di tengah gambarnya. Ya. Dia iri sama siapa? Sama Yusuf, anak Barnabas. Karena Yusuf anak Barnabas ini membawa persembahan kepada Petrus. Bahwa dia menjual tanahnya dan dia berikan kepada Petrus untuk dibagikan kepada orang-orang kudus. Karena orang-orang kudus pada waktu itu sangat menderita. Ya. Mereka diteror, diancam, diusir oleh anak saudaranya karena percaya Yesus. Maka orang-orang percaya pada gereja mula-mula pada waktu itu hidup sangat menderita. Jadi sebagian daripada mereka ada yang menjual untuk menolong. Dan Yusuf dari anak Barnabas ini, dia menjual tanahnya dan diberikan kepada Petrus. Wah, semua orang bersyukur dan memuji apa yang dilakukan oleh Yusuf anak Barnabas. Ananias dan Safira melihat hal itu, dia juga merasa iri. Kalau Yusuf bisa, aku juga bisa. Masa Yusuf doang yang bisa ngejual, aku pun bisa. Maka dia juallah juga tanahnya. Dia jual tanahnya dan dibawalah kepada Petrus. Tapi yang memberikan
apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira bukan digerakkan oleh hati yang tulus, hati yang mengasihi Tuhan, tapi hati yang karena iri dengan Yusuf. Maka persembahan yang dia bawa ini, saudaraku, dia bilang inilah seluruh hasil dari penjualan tanah kami, padahal dia sudah tahan separuh. Misalnya dia harganya 100 juta, dia bawa ke gereja 50 juta. Tuhan, ini 50 juta rumahku udah kujual dan kukasih kau. Padahal 50 jutanya masih ditahan. Dan akhirnya apa? Dia langsung mati. Ananias dan Safira, keduanya langsung meninggal. Kenapa? Jadi kita melihat, saudaraku, dari 3 contoh ini, ya, ketika mereka membiarkan iri hati menguasai hati mereka. Akhirnya mereka melakukan sesuatu yang jahat dan ujungnya kemana? Kepada kebinasaan. Oleh karena itu berkatalah penulis Amsal, janganlah kamu iri kepada orang berdosa. Karena kalau kau iri hati, engkau pun akan mengalami hal yang sama. Ya. Iri hati adalah juga buah kedagingan yang membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak menerima dan menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Orang yang iri hati itu, saudaraku, ya, tidak pernah bisa menikmati dan mengalami kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Karena apa? Selalu tidak puas dan membandingkan. Ya kan? Waktu kita punya motor, kita lihat orang lain punya mobil, Tuhan, masa aku motor, dia punya mobil, ya kan? Tuhan kasih. Tuhan kasih mobil, dia lihat lagi temannya mobil, lain lagi. Tuhan, kok saya cuma naik Avanza, sedangkan dia kok naiknya, wah, Pajero Drakar. Beda, saudaraku, ya kan? Iri, nggak pernah bisa bersyukur untuk apa? Menikmati kemurahan Tuhan. Karena apa? Kita sering membanding-bandingkan. Padahal firman Tuhan katakan di dalam Galatia pasal 6 ayat yang keempat, janganlah kita apa? Membandingkan pekerjaan kita dengan pekerjaan orang lain. Kita menguji diri kita sendiri. Sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita berterima kasih? Sudahkah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Jangan saudara bandingkan dengan orang lain. Ya. Karena orang yang iri hati, saudaraku, itu hanya memuaskan keinginan dagingnya. Dan orang yang iri hati juga dikatakan juga melanggar perintah Tuhan yang ke-10. Yaitu apa? Kita menginginkan kepunyaan sesama kita. Padahal dari 10 hukum Tuhan, yang ke-10 bilang, jangan menginginkan milik siapapun, kepunyaan sesamamu. Tapi orang iri hati, dia pengen seperti orang lain punya. Ya. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu iri melihat pencapaian orang lain, khususnya mereka yang tidak percaya Tuhan. Karena kita tahu akhir semuanya itu, ya, mereka tidak ada masa depan dan pengharapan dalam hidupnya. Kalau saudara baca di dalam Mazmur nomor 73 ayat yang ke-11 dikatakan, kau taruhkan mereka di tempat yang licin, kau jerumuskan mereka untuk menuju kehancuran. Memang orang yang hidupnya tidak takut akan Tuhan, sepertinya mereka jauh lebih baik dari kita. Mereka lebih senang, lebih sehat, lebih makmur. Tapi sesungguhnya masa depan mereka, di ujung kehidupan mereka, Tuhan tempatkan mereka itu seperti di ujung telur di ujung tanduk yang sebentar jatuh hancur sudah. Tidak ada harapan. Ya. Dengan kata lain, penulis Amsal mendorong kita jangan iri hati, karena kita tahu orang yang iri hati, orang-orang yang hidupnya nggak benar itu kalau ujungnya tidak punya masa depan, saudaraku. Tetapi sebaliknya penulis Amsal mengajarkan apa? Nasihat yang kedua, ya, yaitu takutlah akan Tuhan. Ya. Karena orang yang takut akan Tuhan akibatnya apa? Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, saudaraku. Nah, saudaraku, frase atau kalimat takut akan Tuhan ini adalah konsep yang penting dalam perjanjian lama. Maka kalau saudara membaca di dalam Alkitab perjanjian lama, itu banyak sekali kata-kata takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Baik di Amsal, di Mazmur, maupun juga di
pengkhotbah, ya kan? Di mana surat-surat para nabi ada kata selalu diperintahkan takut akan Tuhan, saudaraku. Ya. Nah, frase ini saudaraku adalah konsep yang penting dalam Perjanjian Lama. Ini bukan tentang ketakutan, ya saudaraku. Bukan tentang ketakutan, rasa takut yang negatif, saudaraku. Tetapi lebih kepada rasa takut yang positif yang melibatkan pemahaman tentang kebesaran, kekudusan, dan kuasa Tuhan. Jadi kalau saudara membaca takut akan Tuhan, takut akan Allah, itu bukan satu pengertian secara negatif, maknanya negatif, bukan. Ya, bukan seperti seorang penjahat yang ketakutan melihat polisi, bukan. Bukan seperti kita ketika kita menjatuhkan barang orang terus kita takut yang punya tahu. Bukan. Itu takut yang negatif. Tapi takut yang dimaksud di sini saudaraku ya adalah suatu rasa takut ya karena kita mempunyai suatu pemahaman tentang kebesaran dan kekudusan dan kuasa Tuhan. Kita takut kepada Tuhan karena Tuhan itu memiliki kebesaran. Dia mempunyai kekudusan dan juga kuasa. Ya. Sehingga kata takut itu sendiri di dalam bahasa Yunan Ibraninya itu dipakai kata yira. Ya, yang artinya sikap takut yang penuh hormat, kagum dan taat. Orang yang takut akan Tuhan dia identik dengan orang yang percaya. Karena rasa takut akan Tuhan itu akan melibatkan aspek yang namanya pengakuan, kesadaran dan keyakinan akan Tuhan. Atau dengan kata lain, rasa takut akan Tuhan adalah ekspresi iman yang ditujukan kepada ketaatan pada firman-Nya. Jadi orang yang takut akan Tuhan, dia bukan hanya percaya, tetapi juga taat kepada perintah-perintahnya. Orang yang takut akan Tuhan bukan pada situasi kondisi tertentu, seperti di gereja ini. Saudara. Kalau di gereja kita semuanya seperti malaikat. Di gereja kita semua orangnya kudus. Ngomongnya ramah, ngomongnya sopan. Kata-katanya rohani. Haleluya, bagaimana kabarmu Tuhan berkati. Tapi setelah kita keluar dari gereja, atau kita pergi keluar kota, apalagi tidak ada teman, tidak ada saudara seiman, wah tampaklah wajah asli kita dan sikap asli kita. Kita tidak lagi takut akan Tuhan. Saya bersyukur saudaraku, ada kesaksian dari jemaat. Dari saudara Mulyadi. Ada yang hadir saudara Mulyadi? Ini waktu dia di pasutri dia kesaksian. Waktu itu dia pergi ke Amerika dapat apa ya? Hadiah lah dari Lessing. Dia boleh pergi ke Amerika. Dia bilang. Di Amerika dia tinggal di Los Angeles, dia bilang, "Masuk kamar baru buka pintu kamar, saudaraku. Di bawah pintu itu udah ada gambar foto perempuan seksi. Call me." Wah, udah. Dia lepas. Dia tidur, mau tidur, dia buka lacinya, ada foto lagi, cewek-cewek seksi. Call me. Wah, mantap saudaraku. Coba saudaraku atau saudara Mulyadi, untung saya ini anak Tuhan. Kalau enggak, ya tinggal telepon doang. Ya kan? Ini godaannya besar saudaraku. Ini di luar negeri nggak tahu di Jakarta, di Bali atau di mana itu. Apakah jika di hotel, maka ibu-ibu kalau pergi sama suaminya coba buka laci, lihat dulu ada foto, ada tulisan call me nggak? Call me. Kalau ada call me hati-hati saudaraku ya. Ya. Jadi Ata Mulyadi, aduh ini godaannya besar sekali. Saya bersyukur karena saudara Mulyadi benar-benar takut akan Tuhan. Jauh dari Lisa, jauh dari teman-teman di gereja Palembang, dia ada di Los Angeles. Dan godaannya begitu besar, tapi dia berkata tidak. Kenapa? Dia takut akan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu enggak melihat situasi dan kondisinya. Dimanapun dia berada, dia tetap takut akan Tuhan. Kenapa? Dia tahu Tuhan itu maha hadir. Dia tahu Tuhan itu maha tahu. Yang melihat segala apa yang kita perbuat. Dan kalau kita mempunyai rasa takut, kita akan taat kepada firman-Nya. Kita akan hormat kepada apa yang dia katakan. Dan menjaga kekudusan kita. Sebab apa? Kuduslah kamu, sebab aku kudus, kata Tuhan. Itulah orang yang takut akan Tuhan, saudaraku. Nah, kenapa kita harus takut akan Tuhan? Karena tadi dikatakan, ya saudaraku. Karena
kita akan memiliki masa depan dan harapan yang tidak akan hilang di dalam hidup kita, saudaraku. Nah, kata masa depan ini ya merujuk pada akhir dari suatu waktu atau periode dalam penghujung hidup kita. Ya, jadi kalau kita bicara masa depan itu ujungnya akan kepada akhir kehidupan kita. Seperti orang fasik yang sekarang kita lihat sepertinya hidupnya beruntung, masa depan mereka, akhir hidup mereka adalah kehancuran, kebinasaan. Tetapi bagi kita yang takut akan Tuhan, masa depan kita sungguh ada. Dan pengharapan kita tidak akan hilang, saudaraku. Jadi Amsal ingin membandingkan orang berdosa dengan orang yang takut akan Tuhan. Orang berdosa walaupun tampaknya hidupnya enak, nyaman, senang, makmur, ya kan? Tidak ada sakit penyakit, ya. Ujungnya mereka tidak memiliki masa depan. Tapi kita orang yang takut akan Tuhan, kita memiliki masa depan dan harapannya tidak akan hilang. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah harapan dan masa depan apa yang Tuhan berikan kepada kita, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, masa depan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11, saya nggak tahu apakah bisa ditampilkan di sini ayatnya, bisa nggak? Ya, mari kita membaca Yeremia pasal 29 ayat 11. Ya, Yeremia lupa ya, kemarin kan yang ngomong Yeremia. Ayo Yeremia. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ya, mari kita baca 3, 2, 1. Iya. Amin. Ya. Jadi Tuhan mempunyai rancangan di dalam kehidupan kita orang percaya, orang yang takut akan Tuhan. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan ini disampaikan oleh Yeremia kepada orang-orang Israel yang ada di derana pembuangan. Ya, kita tahu orang Israel di zaman raja-raja, mereka memberontak kepada Tuhan, berubah setia, mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan pakai bangsa Babel untuk menghukum umatnya. Dan Tuhan mengizinkan umatnya untuk dihukum dan dibuang ke tanah pembuangan. Orang-orang yang dibuang mereka bertanya-tanya, berapa lama ya Tuhan kami harus menjadi orang buangan? Berapa lama lagi kami akan kembali ke tanah yang Engkau berikan? Mereka terus bertanya-tanya. Sebab mereka tidak tahu berapa lama Tuhan izinkan mereka ada di tanah pembuangan. Meskipun juga Yesaya kemudian mengatakan 10 kali tahun Sabat. Ya kan? Jadi 10 kali tahun Sabat, 7 kali 70 tahun, saudaraku. Nah, tetapi Yeremia menegaskan, kalau hari ini engkau dibuang, kalau hari ini hidupmu celaka, kalau hari ini begitu banyak musibah di dalam kehidupanmu, itu bukan rancanganku. Rancanganku bagimu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan shalom. Kalau engkau mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak berkenan, itu bukan dariku. Tapi itu dari siapa? Si jahat. Dan diri kita yang berbuat dosa. Karena rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera. Dan damai sejahtera ini adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kita, saudaraku. Yang memampukan saudara dan saya untuk bisa mengatasi di tengah kecemasan, kegentaran, kekhawatiran, dan ketakutan. Ya kan? Karena itulah damai sejahtera yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Yang melampaui akal pikiran kita. Mustahil. Di tengahnya susahnya zaman ini saya bisa maju, usaha saya mustahil. Tidak. Tuhan beri kita damai sejahtera. Sehingga kita bisa melihat yang mustahil itu menjadi mungkin. Ya, karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Damai sejahtera Allah itulah yang memelihara hatimu, memelihara pikiranmu, sehingga ketika engkau berada di dalam kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, itu tidak membuat engkau menjadi lemah, tetapi engkau tetap merasa nyaman dan aman di dalam tangannya.
Itu damai sejahtera Allah. Ya. Tuhan punya rancangan yang sungguh indah dalam hidupmu. Ya. Jangan kita takut, gentar, apapun yang dikatakan orang di tahun 2025. Mari kita melangkah dengan suatu iman, dengan suatu keyakinan. Tuhan punya rancangan damai sejahtera bagi hidupku. Amin. Yang kedua, masa depan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Masa depan yang dimana Tuhan memberikan berkat dan pemeliharaan bagi hidup kita. Itu yang seperti yang ditulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 9 sampai 11. Ya, di situ dikatakan kalau Bapamu yang jahat bisa memberikan yang baik, apalagi Bapamu yang di surga akan memberikan jauh lebih baik. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Bapa kita yang baik tidak akan memberikan yang buruk kepada anak-anaknya. Dia akan berikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemeliharaan dan berkat Allah bagi umatnya sungguh nyata. Ya. Pada zaman perjanjian lama kita tahu bagaimana bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan menuju tanah Kanaan. Tuhan tidak meninggalkan begitu saja. Dia tetap menyertai. Dia tetap memelihara dan memberkati. Ketika mereka haus, Tuhan berikan air yang keluar daripada batu karang. Ya, mereka bisa minum. Ketika mereka ingin daging, Tuhan berikan burung puyuh. Ketika mereka bosan makan sayur-sayuran, Tuhan kasih roti mana. Sepanjang 40 tahun Tuhan pelihara mereka sampai mereka masuk ke tanah perjanjian. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan pelihara dan berkati kita dengan segala yang baik. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-17. Segala pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas diturunkan oleh Bapa. Ya. Jadi saudaraku, Tuhan bukan hanya memberikan rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Tetapi juga Tuhan akan memelihara dan memberkati kita. Ya, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Demikian juga Rasul Paulus katakan kepada orang-orang di Filipi, bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Paulus mengatakan ini saudaraku bukan sekedar teori, tapi dia sendiri sudah mengalami. Kita tahu bagaimana beratnya perjuangan pelayanan Rasul Paulus. Dia pernah terapung-apung di lautan 3 hari 3 malam tidak makan dan minum. Dia pernah dicambuk 40 kurang 1 pukulan. Dia pernah dirajam, dilempari batu. Dia dikejar dan diburu sama orang-orang Yahudi. Tapi semuanya terlewati. Semuanya bisa diatasi. Rasul Paulus katakan, Allahku yang memenuhi segala keperluanku. Kekuatan Tuhan dan berkat Tuhan, itulah yang memelihara hidupnya. Kita yakin dan percaya, meskipun kita belum tahu apa yang akan terjadi di tahun 2025. Tapi Tuhan kita akan tetap memelihara dan memberkati hidup kita. Amin. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, Tuhan berharap anak-anaknya mengalami pembaharuan dan pertumbuhan rohani dalam hidupnya. Ya. Jadi jangan melulu soal berkat jasmani, tapi ini berkat secara rohani. Ya. Allah juga mau masa depan kita, harapan kita itu, kita juga mengalami suatu pembaharuan dan pertumbuhan di dalam kerohanian kita. Kita jangan terus menerus menjadi bayi-bayi rohani ataupun yang terus disuapin, ya, dibujuk rayu, ayo datang ke gereja, ayo persekutuan, ayo berdoa, ayo melayani. Bukan lagi saudaraku. Sudah berapa lama saudara jadi orang percaya? Sudah berapa lama saudara sudah menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan? Ini waktunya di tahun yang akan datang, saudara harus mengalami pembaharuan. Saudara, kita harus lebih lagi terus meningkatkan kerohanian kita. Kalau sepanjang tahun 2024, kita mungkin datang selalu terlambat. Mau pengakuan dosa kita baru datang. Tahun 2025 kita harus lebih maju lagi. Setelah mau firman baru kita datang. Bukan gitu saudaraku ya. Itu namanya kemunduran saudaraku ya. Kalau tahun 2024 saudara sering terlambat. Tahun 2025 saudara harus lebih cepat datang. Amin.
Ya, yang amin itu pasti datangnya tahu sendirilah. Ya kan? Saudara, yang rugi kita. Saya pernah dengar khotbah pendeta. Lu ke bandara 2 jam sebelumnya udah datang, ya kan? Lu mati-matian, bangun pagi-pagi, rumah lu jauh, tetap 2 jam sebelumnya ke bandara udah siap. Karena takut apa? Tiket angus, uang habis, hilang. Tapi kalau ke gereja, ada yang 2 jam sebelumnya datang ke gereja? Angkat tangan, nanti musuh mau kasih hadiah di akhir tahun. Hah? Jadi kok numpang tidur dia mah. Ya, jarang saudaraku. Kenapa? Mindset kita masih apa? Materi, uang. Padahal saudara datang ke rumah Tuhan, berkatnya jauh lebih besar dari materi yang kita peroleh. Amin. Kalau saudara datang terlambat 15 menit ke gereja, maka berkat yang Tuhan berikan sepanjang 15 menit dalam hidupmu itu hilang. Engkau gak merasakan. Karena engkau menganggap remeh berkat Tuhan. Saya datang jam 10 lewat seperempat. Jam 10 sampai jam 10 seperempat itu berkat Tuhan dicurahkan. Ketika engkau datang ke rumah Tuhan, Tuhan berkati kita. Dengan segala yang baik engkau dikenyangkan, kata pemazmur. Amin. Tapi engkau datang terlambat. 15 menit berkatmu hilang. Berkatnya apa? Kita nggak tahu. Bisa diulang? Nggak bisa. Karena berkat Tuhan selalu baru. Tuhan nggak pernah ngasih berkat yang basi atau yang kemarin. Selalu baru. Sudah hilang. Padahal mungkin berkat itulah yang saudara butuhkan. 15 menit itulah berkat yang sedang saudara nantikan. Tapi saudara terlambat. Berkat itu hilang. Berkat yang datang, tapi itu bukan yang saudara butuhkan. Yang butuhkan itu 15 menit di awal. Ya. Mari jemaat dikasih Tuhan. Tahun yang baru, Tuhan inginkan pembaharuan dan pertumbuhan rohani kita. Kita harus lebih maju. Jangan lagi datang terlambat. Ya. Karena saudara yang rugi. Ya. Berkat saudara yang hilang. Ya. Kita nggak tahu. Ada orang yang datang di awal dia lagi berbeban berat. Dengar musik langsung diberkati. Itu berkatnya. Tapi ketika dia datang ke 15 menit, lagunya udah bukan lagu yang dia butuhkan, lagu yang lain yang gak menggerakkan hati dia. Mari saudaraku, kita sebagai ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, sesungguhnya. Ya, kita harus hidup, kita harus tinggalkan manusia lama kita kenakan manusia baru kita terus lebih perbaharui hidupan kita, supaya apa? Semakin serupa dengan gambaran anaknya. Itu yang Tuhan mau. Ya. Makin lama saudara makin bertumbuh, makin jadi mirip bapaknya kan. Kita senang dong anak kita dari kecil nih mirip siapa. Ada yang bilang ini mirip mamanya, ini mirip papanya. Tapi lama-lama ketika dewasa, wah puji Tuhan dia mirip seperti aku, bukan tetangga. Ya kan? Sama saudaraku, Tuhan juga mau kita setiap hari kehidupan kita semakin serupa dengan dia. Kalau saudara yang sudah rajin, saudara yang sudah setia, ayo ambil bagian dalam pelayanan. Jangan sekedar datang, tapi libatkan dirimu melayani Tuhan. Itu pembaharuan, itu pertumbuhan rohanimu di tahun 2025. Ya. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, sebagai penutup, ya, mari kita sambut tahun 2025 dengan penuh iman dan pengharapan. Kita percaya tahun 2025 tahun yang lebih baik, karena kita memiliki apa? Masa depan dan harapan. Hadapi ya apapun yang akan menghadang hidup kita dengan berserah dan takut akan Tuhan. Karena dengan berserah dan takut akan Tuhan, Tuhan akan pelihara, Tuhan akan jaga, Tuhan akan berkati hidupmu. Dan kita percaya ya, takut akan Tuhan memberikan masa depan dan harapanmu sungguh ada, sebab Tuhan Yesus adalah sumber dan dasar pengharapan kita. Mari kita berdoa. Saya undang tim, kita angkat satu pujian, Indah Rencanamu. Mari kita bangkit berdiri saudaraku, kita angkat pujian ini dan biarlah ini menjadi suatu keyakinan kita. Rencana Tuhan sungguh indah, meskipun kita tidak tahu, meskipun kita belum mengerti, tapi suatu saat Tuhan akan bukakan dan kita akhirnya berkata, Tuhan terima kasih. Thank you Lord.
dalam hidupku. Di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu. Dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana, tapi ku mengerti. Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, meskipun saat ini kami belum melihat dan juga belum mengerti rancangan-Mu di dalam kehidupan kami, tapi kami mengerti Tuhan bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang indah. Rancangan masa depan, bukan kecelakaan. Engkau akan terus memberkati dan memelihara kami, sehingga kami sanggup menghadapi dan melewati di tahun yang baru. Kami tidak gentar, kami tidak takut, kami tidak iri dengan apa yang terjadi dalam kehidupan orang lain. Karena kami tahu masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang. Oleh karena itu Tuhan, dengan penuh iman kami mau melangkah menjalani kehidupan di tahun yang baru. Karena kami tahu Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap jaga, dan Tuhan tetap berkati kami. Engkaulah sumber pengharapan kami dan dasar pengharapan kami. Karena pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah akan kecewa. Karena Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Tapi Tuhan sungguh mengasihi, sungguh peduli, sungguh memperhatikan. Dan Tuhan akan memberi yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Karena itu kami siap untuk menjalani dan menghadapi di tahun baru dengan keyakinan masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang. Terpujilah Engkau ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber berkat dan sumber hidup kami. Kami berserah dan menyerahkan firman-Mu ini untuk terus bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan.